Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru beserta staf tata usaha, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita masih bisa dipertemukan dalam acara di siang hari ini. Sholawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat beliaulah kita bisa menikmati kehidupan yang penuh dengan kemuliaan ini. Saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya Bapak dan Ibu untuk hadir pada siang hari ini dalam acara desiminasi dengan tema budaya positif. Saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada siang hari ini, yaitu pembukaan, kemudian yang kedua sambutan Kepala SMP Negeri 1 Cilengsi, nanti terakhir. Pembukaan, kemudian penyampaian materi sekaligus diskusi oleh Ibu Nida Khadijah SPD dan Ibu Nuril Fatkiah SPD. Kemudian ada sambutan dari Bapak Kepala SMP Negeri 1 Cilengsi. Yang keempat doa, dan terakhir adalah penutup. Untuk membuka acara pada siang hari ini, marilah kita sama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya langsung saja kita ke acara inti, yaitu penyampaian materi oleh Ibu Nida Khadijah SPD. Kepada Ibu Nida, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik ya Bapak dan Ibu ya. Ada yang sedang tidak baik-baik saja? Baik. Oh jangan sampai ya. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Kepala SMP Negeri 1 Cilengsi yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk dapat melakukan diseminasi budaya positif, dan tentunya ucapan terima kasih juga tidak lupa kepada Bapak dan Ibu guru
yang sudah meluangkan waktu duduk di sini berkumpul di ruang pertemuan SMP Negeri 1 Cilengsi. Sebelum kita mulai untuk apa ya? Untuk pemanasan dulu mungkin ya Bapak dan Ibu, ada satu games sedikit yang bisa kita sama-sama lakukan. Bapak dan Ibu tahu macam-macam hewan kan ya? Tahu dong. Siapa dong yang nggak tahu ya? Bapak Ibu, nanti saya akan menyebutkan salah satu hewan. Kemudian Bapak dan Ibu tugasnya sambung huruf. Jadi huruf terakhir, kenapa Bu Eka? Oh nggak ikutan? Harus ikut. Taunya ayam doang ya? Ya satu. Oh, ada pengalaman buruk kah? Ya satu huruf terakhir yang saya sebutkan, nama hewan yang saya sebutkan berarti menjadi awalan hewan yang Bapak Ibu sebutkan. Paham Bapak dan Ibu? Paham ya? Misalnya saya menyebutkan sapi. Sapi berarti Bapak dan Ibu nanti yang saya tunjuk menyebutkan iwak. Iwak, udah makan iwak tadi ya Pak ya, jadi masih ingat. Siap Bapak dan Ibu? Oh belum, berarti Pak Denny dulu nih ya. Oke, Pak Denny, kita mulai dari saya ya. Ih, nggak mau tahu pokoknya. Belum nyambung. Sebutkan huruf terakhir. Sebutkan huruf terakhir ya Pak Denny ya. Saya sebutkan musang Pak Denny. N G G. Ya, go gagak. Bu Santi, Katak, Bu Musrini, kuda, Bu Eka, ayam, Pak Irwan. Apa manuk apa macan Pak Irwan? Oh merah. Pak Prima, kucing. Bu Tuti. Halo. Ayo lo. Gak fokus, gagal fokus. Kucing bingung deh ya. Oke. Oh gajah. Oke. Ya itulah ya Bapak dan Ibu sejenak ya. Semoga mulai terfokus Bapak dan Ibu ya. Baik Bapak dan Ibu. Tadi tujuan saya berdiri di sini. Yang pertama memang sebagaimana tugas dari calon guru penggerak di angkatan 7 ini kami sudah sudah sampai di modul 1.4. Salah satu tugasnya memang adalah untuk melakukan aksi nyata dari materi yang telah kami terima. Kemudian yang kedua, kami ingin berbagi sedikit pengetahuan, walaupun tidak bisa dipungkiri saya yakini Bapak dan Ibu jauh lebih mantap ya Bapak dan Ibu ya pengetahuannya, wawasannya, pengalamannya yang sudah Bapak dan Ibu miliki, terlebih lagi dengan zaman sekarang. Ketika kita ingin menambah wawasan, cukup dengan duduk manis juga ya, sudah banyak webinar-webinar sebetulnya yang bisa kita ikuti. Namun ya sekarang kami berbagi sedikit, kemudian kita diskusi untuk kedepannya bagaimana nanti mungkin bisa diterapkan di SMP Negeri 1 Cilengsi. Kemudian selanjutnya yang ketiga, kami di sini juga ingin mengajak bekerja sama dengan Bapak dan Ibu. Ternyata ketika kami belajar di CKP, terutama di seluruh modul sebetulnya Bapak dan Ibu ya, ini betul-betul ilmu yang luar biasa yang sepatutnya bisa kita aplikasikan di sekolah. Terlebih lagi kita sedang menghadapi siswa-siswi di zaman sekarang seperti itu ya. Jadi mari kita nanti diskusikan bersama-sama seperti apa sehingga budaya positif ini bisa kita aplikasikan di sekolah. Ya, yang pertama dasar pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat.
Jadi kalau udah bahagia biasanya ngapain aja juga enak ya Bapak dan Ibu ya. Jadi kuncinya itu salah satunya adalah bahagia. Selamat dunia akhirat. Bahagia dunia akhirat, amin ya. Menuntun itu apa ya Bapak dan Ibu ya? Membimbing gitu kan, membimbing gitu kan. Nah, jadi pada dasarnya menurut Bapak Ki Hajar Dewantara bahwa sebetulnya anak itu bukan kertas kosong katanya ya, kayak yang digambar oleh orang dewasa sesuai dengan keinginannya. Tapi sebetulnya mereka sudah punya garisan-garisan tipis gitu kan, garis-garis samar yang kita selaku orang dewasa, selaku pendidik harus mampu menuntun sehingga garis-garis tersebut tebal. Dan tentunya garis-garis tersebut yang ditebalkan adalah sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Seperti apa sekarang, bagaimana sih cara menebalkan garis-garis samar tersebut sehingga memang anak memiliki perilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Nih, pandangan lainnya menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, jadi kita pendidik itu memiliki kewajiban sama seperti petani ya, yang menanam padi, menanam tanaman. Bagaimana caranya bibit tersebut bisa tumbuh dengan baik, memiliki hasil yang baik, yang berkualitas, dan akhirnya ya berarti para petani harus bagaimana caranya menggemburkan tanah kan gitu ya Bapak dan Ibu ya, kemudian memberi pupuk, memberi air, membasmi berbagai macam hamanya. Dan kita berarti sekolah ibaratnya adalah lahan yang akan digarap oleh petani tersebut, sehingga bagaimana guru harus menciptakan lingkungan yang positif ya, berarti nyaman, memberikan perlindungan kepada murid gitu kan. Jangan sampai murid berarti harus yang tadinya mungkin malas sekolah gitu kan, akhirnya jadi mau sekolah, bersemangat sekolah. Jangan sampai kebalikannya gitu kan ya, akhirnya anak tidak mau sekolah karena memang diperlakukan tidak nyaman di sekolah. Misalnya yang biasa marah kan ada bullying gitu kan, walaupun hanya sekedar bullying verbal, tapi ternyata itu membuat murid tidak nyaman gitu kan, merasa akhirnya saya nggak mau sekolah gitu kan, saya pasti nanti dikata-katain sama teman-temannya. Nah itu berarti ya kewajiban kita selaku pendidik untuk bagaimana menciptakan lingkungan sekolah itu merasa nyaman. Boleh lanjut. Nah, ini berarti salah satu tanggung jawab kita bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah bisa saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, menciptakan kebiasaan-kebiasaan baik yang insya Allah semoga dengan kebiasaan-kebiasaan baik, dengan kebiasaan-kebiasaan positif itu akan menjadi karakter siswa yang akhirnya menjadi budaya positif. Bapak dan Ibu, kira-kira kebiasaan-kebiasaan positif apa nih yang sudah kita lakukan di sekolah kita yang menjadi budaya positif? 5S. Duha, berdoa sebelum belajar, salat berjamaah ya, gotong royong ya Bapak dan Ibu ya, itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang kita harapkan nanti akan menjadi karakter anak gitu kan. Walaupun sebetulnya tiap hari Jumat Pak Denny, Pak Wandi, Pak Ustadz di mikrofonnya udah manggil-manggil anak, Bapak dan Ibu yang lainnya ngeprik gitu ya Bapak dan Ibu ya, ayo gitu kan sholat gitu kan. Walaupun mungkin dari keinginan motivasi intrinsiknya mungkin belum ada gitu kan ya, karena bukan masih di hayu-hayu gitu kan. Kalau nggak diajak-ajak mereka masih tetap aja santai gitu kan, main handphone. Tapi dengan kebiasaan-kebiasaan tersebut kita harapkan semoga suatu saat ya anak muncul motivasi dari dalam dirinya bahwa oh iya saya memang harus mendekatkan diri gitu kan dengan cara kalau kepada Tuhan ya berarti ya sholat gitu kan, atau enggak kalau misalnya memang untuk menjaga kebersihan memang dia memiliki keinginan untuk menjaga lingkungan dia gitu kan, bukan hanya sekedar takut dimarahin gitu kan, takut disetrap,
takut dihukum, takut diomelin gitu kan, tapi memang muncul motivasi dari dalam dirinya. Walaupun ya kayaknya kita tiap hari gitu ya manggil-manggil anak, ngumpulin anak gitu kan, kayaknya kok belum sadar-sadar gitu ya Bapak dan Ibu ya. Insya Allah semua berproses ya Bapak dan Ibu ya. Mungkin 1 dan 2 ada yang langsung paham, ada yang langsung tergerak hatinya untuk oh iya gitu kan, sekarang saatnya untuk melaksanakan sholat, sekarang saatnya untuk bersih-bersih gitu kan, langsung berdoa atau ketika kita akan melakukan kegiatan. Tapi mungkin masih ada juga gitu kan anak yang memang harus terus diingatkan. Dan itulah sekali lagi saya sampaikan, itu adalah suatu proses. Mungkin sampai lulus pun masih tetap harus seperti itu gitu kan. Satu anak memang harus selalu diingatkan, ya mungkin suatu saat ketika dia di SMA, ketika dia sudah dewasa, dia teringat dengan kebiasaan-kebiasaan kita gitu kan, pembiasaan-pembiasaan positif yang kita lakukan. Ya Bapak dan Ibu, mengenai budaya positif ini yang kami pelajari minggu kemarin, tahun kemarin sebetulnya Bapak dan Ibu ya, di 2022 kami di modul 1.4 mempelajari ini semua. Ada disiplin positif, ada teori motivasinya, keyakinan kelas, sampai dengan yang terakhir bagaimana ketika kita berinteraksi dengan siswa dalam penyelesaian masalah. Seperti itu ya, ada yang dinamakan segitiga restitusi. Insya Allah nanti akan disampaikan oleh kami. Ada beberapa hal dulu. Yang pertama mengenai disiplin positifnya. Nah Bapak Ibu, ini ada ilustrasi sedikit. Bapak dan Ibu, ketika memang ini di sini katanya ada A dan B, dia diminta, si A itu diminta untuk mengepalkan tangan. Jadi dibayangkan bahwa Bapak dan Ibu memegang sesuatu hal ya yang dirasa ini sangat rahasia, gak boleh, menurut Bapak ini gak boleh ada yang tahu. Bapak kepalkan tangannya ya. Kemudian ada temannya gitu kan, teman kita yang ingin berusaha melihat apa yang kita genggam, sesuatu yang berharga menurut kita gitu kan ya. Si B-nya kepo gitu ya Bapak dan Ibu ya, apa sih yang dipegang gitu kan, sehingga si B itu berusaha semaksimal mungkin bagaimana caranya kita membuka genggaman tersebut, entah dengan merayu gitu kan, membujuk, mengiming-iming hadiah, kemudian atau bahkan ketika memang sudah mulai sulit, dia mulai melakukan kekerasan mungkin ya, memukul seperti itu kan, mengancam, menghardik dan sebagainya. Nah kira-kira Bapak dan Ibu apa yang terjadi? Bapak dan Ibu akan membuka kepalan tersebut atau tidak? Tidak. Bu Warsi, kenapa Bu Warsi nggak mau membuka? Karena itu adalah rahasia saya. Oke, ya itu rahasia Bu Warsi yang nggak boleh diketahui oleh siapapun, bagaimanapun caranya. Ada lagi Bapak dan Ibu? Oh Pak Ustadz, ya Pak Ustadz. Kepalaku dibuka. Oh, kepala Pak Ustadz dibuka. Kenapa dibuka Pak Ustadz? Penandaran dan tempat dikejar-kejar monyet. Kepala. Iya, Bapak dan Ibu tadi ya, Bapak Ibu sebagai contoh Pak Ustadz dan Bu Warsi, ada yang membuka, ada yang tidak membuka. Artinya kontrol tersebut ada pada siapa Bapak dan Ibu? Diri kita ya, bukan orang yang membujuk untuk membuka gitu kan. Nah ini adalah beberapa ilustrasi atau paradigma mengenai teori kontrol yang disampaikan oleh Dr. William. Ada beberapa miskonsepsi sebetulnya ya, meluruskan kembali miskonsepsi yang terjadi di secara umum. Yang pertama yaitu guru mengontrol murid. Ya, biasanya mungkin ketika di kelas kita mengontrol anak-anak, ayo perhatikan gitu kan, ayo diam. Mungkin bisa jadi anak sebetulnya diam gitu kan, tetapi sebetulnya dia tidak ingin gitu kan, gara retek gitu ya, pengen bergerak, pengen ngomong gitu kan, karena mungkin energinya luar biasa gitu kan, sehingga dia untuk konsentrasi dalam waktu yang jauh lebih lama tidak mampu gitu. Itu mengenai ilustrasi mengontrol murid. Kemudian yang kedua, ilustrasi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya, ternyata ketika
kita mengkritik pun itu adalah berarti kita mengontrol siswa tersebut. Belum tentu siswa tersebut bisa menerima gitu kan, ketika memang kita diberikan masukan. Ayo kamu belajar yang baik biar nanti dikasih hadiah misalnya gitu kan. Bisa jadi dia memang ikut belajar dengan baik, tapi bisa jadi dari keinginannya memang belum ada motivasi dari dalam dirinya untuk belajar. Kemudian yang ketiga, ilustrasi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, kan? Dan yang keempat, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kayak misalnya ada anak yang berantem gitu kan, kedua belah pihak kita langsung ayo mau maafan nggak gitu kan, mau damai nggak, padahal mungkin dari kedua-duanya masih merasa sakit hati gitu kan, kesel gitu kan, belum mau memaafkan gitu kan. Nah, Bapak dan Ibu, dalam rangka menciptakan lingkungan positif, ada salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali, yaitu penerapan disiplin di sekolah kita. Menurut Bapak dan Ibu, disiplin itu apa nih Pak? Disiplin peraturan ya. Biasanya kalau disiplin itu identik dengan peraturan. Kemudian apalagi hukuman mungkin ya, sesuatu hal yang memang harus gitu kan, harus dilakukan tanpa kompromi. Nah, sebetulnya pemikiran Ki Hajar Dewantara ini sejalan dengan pandangan Dainen Gosen, bahwa sebetulnya disiplin itu belajar Bapak dan Ibu. Ya, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik gitu kan. Jadi ketika anak melakukan sesuatu memang karena saya ingin menunjukkan pribadi yang baik gitu kan. Saya datang tepat waktu karena ingin menghargai diri saya sebagai pribadi yang menghargai waktu, bukan karena nanti kalau saya datang tepat waktu dikasih nilai yang lebih bagus gitu kan. Bukan saya datang tepat waktu karena takut nanti dijemur di lapangan gitu ya. Tapi memang wujud dari dia disiplin adalah muncul kesadaran dari dirinya sendiri bahwa memang saya harus menghargai diri saya sendiri sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, inilah Bapak dan Ibu nilai-nilai kebajikan yang bisa kita ikuti, itu kan. Ini menurut Dr. William mengatakan bahwa setiap perbuatan itu memiliki suatu tujuan. Tujuannya tadi nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang kita sepakati ya sesuai dengan profil pelajar Pancasila ya Bapak dan Ibu ya. Yang pertama adalah, boleh lanjut? Nah, ini dia, beriman dan bertakwa. Insya Allah Bapak dan Ibu sebetulnya sudah sangat familiar ya dengan nilai-nilai ini. Jadi nilai-nilai ini menjadi tujuan kita gitu kan kepada anak, memotivasi anak supaya dapat mencapai nilai-nilai profil Pancasila sesuai dengan yang disampaikan di sini. Mungkin itu saja Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah nanti materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi pemaparan materi oleh Ibu Nida Khadijah SPD. Bisa disimpulkan ya Ibu bahwa pendidik itu layaknya seorang petani, begitu ya Bu ya, dan sekolah sebagai lahannya, dan bagaimana cara kita mengolah akan berdampak kepada hasilnya. Ya begitu ya Bu Nida. Menciptakan kebiasaan-kebiasaan positif itu penting sehingga akan membentuk budaya yang positif juga. Disiplin itu bukan tujuan, tapi disiplin itu adalah alat untuk mencapai pribadi yang lebih baik lagi. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Ibu Nuril Fatkia SPD. Kepada Ibu Nuril dipersilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, masih bisa dilanjutkan? Masih ya? Insya Allah masih semangat ya? Semangat dong. Karena Ibu Nida tadi kan sudah memberikan sedikit ice breaking ya, biar kita punya banyak aneka ragam ice breaking. Saya juga nggak mau kalah, mau mengajak Bapak Ibu sekalian untuk gerak badan. Ya, nanti bisa diterapkan di kelas kita Bapak Ibu. Alhamdulillah dari beberapa minggu ke belakang sebelum pembelajaran saya berusaha untuk mengajak anak-anak ice breaking terlebih dahulu, dan hasilnya sangat luar biasa, terlihat ada banyak perbedaannya. Iya, mereka lebih bersemangat. Jadi saya juga ingin mengajak Bapak Ibu, barangkali nanti bisa diterapkan di anak-anak biar bisa lebih seru gitu ya. Baik Bapak Ibu, nanti kalau seandainya saya tembak Bapak Ibu dengan mengucapkan kata door, Bapak Ibu ganti menembak saya, door, gitu ya. Tadi yang saya tembak, gitu. Nanti dulu, ada lagi. Ya. Kemudian kalau seandainya saya menembaknya dengan membordir, dor, tangan Bapak Ibu semuanya ada di sini. Ya, biar tidak capek duduk, kita gerakan badan kita kanan, kiri, dan mulutnya berbicara atau mengucapkan nggak kena, seperti itu ya. Kemudian kalau saya melemparkan bom, boom, maka Bapak Ibu langsung gitu. Boleh dicoba Bapak Ibu? Boleh ya. Kita berusaha untuk membuat suasana senang terlebih dahulu. Sebelum, mungkin kalau dipraktekkan di kelas biar anak-anaknya happy dulu, baru ditarik ke dalam pembelajaran, maka mereka akan lebih siap. Baik, nanti yang nggak konsentrasi saya tembak ya. Are you ready? Are you ready? Oke. Dor. Nggak kena. Dor. Oke, tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu. Ya. Nanti to be continue ya, karena masih banyak sekali game-game yang saya juga menyelami ya. Jadi memang saya menerapkan ke anak-anak itu perubahannya banyak sekali Bapak Ibu. Anak-anak lebih ceria, lebih mau ketawa. Kemudian ketika ditarik untuk belajar pun mereka akhirnya mau. Dan saya sudah membedakan itu. Barangkali Bapak Ibu juga sudah melaksanakan, pasti sudah tahu rasanya seperti apa gitu ya. Bapak Ibu mohon maaf, ini saya di depan ingin menyampaikan materi. Kita share aja apa yang sudah didapat dari pendidikan guru penggerak. Bukan bermaksud untuk menggurui, tapi memang harus disampaikan begitu ya Bapak Ibu, karena kan sekarang sudah mulai ada perubahan paradigma. Apa yang sudah diterapkan atau dijelaskan oleh Ibu Nida tadi memang sudah betul sekali tentang budaya positif gitu ya. Kemudian apa yang sudah menjadi budaya positif di sekolah kita itu adalah aset terbesar kita untuk bisa dilaksanakan secara terus-menerus. Contohnya tadi sudah diucapkan budaya positif mulai dari anak-anak masuk ke gerbang. Kita sudah senyum, sapa, salam. Betul, sarapan dulu di rumah ya Pak ya. Iya, jadi mungkin sudah tidak 3S lagi atau 5S lagi, atau bahkan nanti bertambah menjadi 6S dan 7S seperti itu ya. Karena kalau memang kita sedang berdiskusi dengan sekolah lain, itu saya merasa luar biasa sekali Bapak Ibu, ilmu kemudian pengalaman yang diberikan kepada kami semuanya itu terkadang merasa kecil sekali, ternyata mereka banyak sekali pengalamannya gitu ya. Kemudian mulai dari sholat duha memang sudah betul, cuman kalau saya perhatikan kebelakangan ini memang budaya untuk peduli dengan lingkungan menjadi turun kembali. Padahal yang kemarin waktu 5P di kelas 7
sudah menerapkan zero waste ya, tapi ternyata ya kesadaran anak-anak ternyata memang masih harus sering diingatkan kembali. Baik. Ya, budaya positif tadi sudah diterangkan oleh Ibu Nida. Kemudian saya akan melanjutkan dengan keyakinan kelas. Bapak Ibu, keyakinan kelas mungkin di dalam pikiran Bapak Ibu apa sih itu? Nah, karena mungkin banyak istilah-istilah baru yang kita dengar gitu ya. Kalau keyakinan kelas, setaunya Bapak Ibu dulu itu disebut apa, Bapak Ibu? Boleh, betul sekali. Iya, kesepakatan kelas. Bu Ois, boleh tanya dong, kalau kesepakatan kelas berarti yang membuat siapa ya Bu Ois? Betul sekali. Tepuk tangan dong buat Bu Ois. Ya, jadi memang betul Bapak Ibu. Mungkin kalau dulu kita itu menganggapnya bahwa itu adalah peraturan kelas. Yang membedakan dengan peraturan kelas dengan keyakinan kelas itu letaknya ada di mananya? Tadi sudah dijelaskan sama Bu Wes. Kalau keyakinan kelas itu yang membuat adalah Dua belah pihak. kedua belah pihak dan disepakati bersama. Jadi perbedaannya adalah kalau peraturan hanya salah satu pihak saja. Misalnya kalau saya nih wali kelas 76, saya membuat aturan bahwa di kelas gak boleh kotor. Kemudian kalau ada guru harus duduk anteng dan memperhatikan misalnya. Tapi tanpa diketahui oleh anak, saya sudah membuat seperti itu. Mau tidak mau anak-anak terikat dan harus melaksanakan. Maka itu disebut dengan keyakinan apa peraturan? Peraturan. Peraturan, seperti itu. Tetapi kalau keyakinan, perbedaannya adalah kita kembalikan lagi ke anak-anak. Karena dalam paradigma yang sekarang Bapak Ibu juga sudah tahu bahwa pendidikan itu adalah berdasarkan students center. Jadi apapun yang diinginkan oleh anak itu kita hanya membimbing dan membersamai. Kemudian kita balik lagi ke keyakinan kelas, bahwa keyakinan kelas merupakan salah satu dari disiplin positif yang bisa diterapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Jadi apa yang sudah menjadi keyakinan yang baik, yang ada nilai moralnya Bapak Ibu, yang ada sisi moralnya, maka itulah yang menjadi keyakinan kelas gitu ya, kalau memang dibuat di dalam kelas. Tetapi apakah boleh keyakinan sekolah? Sangat boleh sekali. Karena selama kita tahu ini kan kalau peraturan sekolah harus anak-anak memakai sepatu hitam misalnya. 70% berwarna hitam, 30% boleh berwarna lain misalnya. Yang membuat adalah pihak sekolah dan murid-murid mau nggak mau melaksanakan gitu ya Bapak Ibu ya. Tetapi kalau keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, maka semuanya dilibatkan. Apa yang diminta oleh anak atau apa yang menjadi keinginan anak, selama itu memuat dengan nilai-nilai positif atau nilai-nilai kebajikan, maka akan menjadi peraturan. Ya. Ini adalah beberapa contoh Bapak Ibu, apabila kita ditanya mengapa tidak peraturan aja, mengapa harus keyakinan kelas. Nah, ada contoh 3 pertanyaan di sini, yaitu contohnya adalah mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm dalam mengendarai roda 2. Kalau saya boleh tahu, aturan ini dibuat untuk apa Bapak Ibu? Betul sekali, untuk menjaga keselamatan. Iya, begitu juga yang nomor 2 ya Bapak Ibu. Waktu kita ada masa COVID kemarin, peraturan yang dibuat oleh pemerintah mau nggak mau kita kan melaksanakan ya. Ini loh aturannya. Nah, mau nggak mau kita mengikutin, yaitu dengan menggunakan masker, mencuci tangan dan lain sebagainya. Dan kemudian yang terakhir misalnya memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelajaran atau pelatihan dan lain sebagainya. Tadi sudah sempat disinggung oleh Ibu Nida, ada motivasi intrinsik dan ada juga motivasi ekstrinsik. Kalau peraturan itu dibuat sebenarnya untuk membantu anak-anak yang belum mempunyai motivasi dalam diri Bapak Ibu. Tetapi kalau seandainya anak-anak itu sudah sangat sadar sekali, contohnya bahwa kebersihan itu adalah untuk kesehatan mereka sendiri, maka tanpa ada peraturan tertulis, mereka akan dengan sendirinya melaksanakan hal tersebut. Makanya keyakinan itu harus ditanamkan dari dalam diri kita, dalam diri anak-anak kita, seperti itu.
Ya, ini adalah runtutan dari lingkaran budaya positif ya Bapak Ibu. Budaya positif kemudian turun menjadi lingkungan positif. Kalau kita kan ada di SMP Negeri 1 Cilengsi, lingkungan positifnya tadi sudah disebutkan beberapa contoh. Kemudian dari yang sudah diyakini itu ketika di kelas akan menjadi keyakinan kelas, baru akan menjadi peraturan kelas, seperti itu. Ya, langkah-langkah untuk menyusun keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu masih belum paham dari tadi kok ngomongin keyakinan kelas. Tapi apa sih itu? Nah, Bapak Ibu, kebetulan saya sudah menerapkan apa yang sudah menjadi materi karena memang harus dipraktikkan seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi di sini saya bersama anak-anak. Terus terang Bapak Ibu, dari kelas yang saya ajar semuanya, dari kelas 7-6 sampai kelas 7-10, kemudian kelas 8-8 dan 8-10 semuanya sudah saya ajak untuk membuat keyakinan kelas. Tetapi kalau secara keseluruhan saya hanya membuat kesepakatan yang ditulis di kertas. Tapi kalau untuk kelas saya sendiri, karena saya wali kelasnya, maka anak-anak saya ajak untuk membuat keyakinan kelas. Nah, di sini disebutkan langkah-langkah untuk menyusun keyakinan kelas itu apa. Contohnya di sini adalah yang pertama dan wajib ya Bapak Ibu. Yang ditanya itu muridnya, kebutuhan muridnya, harapan dan impian dari muridnya yang ada di kelas tersebut, inginnya apa? Bukan inginnya guru atau wali kelasnya, seperti itu. Kemudian dari yang sudah ada diambil kesimpulan, dijadikan keyakinan, kemudian bila perlu ditempel di tembok atau di mading kelas, kemudian ditanda tangan bila perlu. Kalau tidak ada tanda tangan juga tidak apa-apa Bapak Ibu. Jadi mungkin yang sudah masuk ke kelas 7-6 kemudian melihat ada sesuatu yang ditempel di tembok, itu adalah keyakinan yang sudah dibuat oleh kelas 7-6 Bapak Ibu. Jadi ini adalah contoh-contohnya. Ya, jadi untuk membuat keyakinan kelas itu sebenarnya ada panduannya Bapak Ibu. Boleh menggunakan tabel Y atau tabel T. Itu hanya untuk mempermudah saja. Kalau tabel T ini hanya seolah-olah huruf T itu adalah garis seperti ini, kemudian seperti ini. Tapi kalau tabel Y boleh dilihat seperti itu. Dan ini semuanya berdasarkan apa yang diinginkan atau diharapkan oleh anak-anak. Kebetulan Bapak Ibu, ini mohon maaf sekali ya, dari keyakinan kelas yang sudah dibuat rata, saya mengambil kesimpulan. Kalau di sini kan saya menuliskan atau mengajak teman anak-anak, apa yang ingin kamu harapkan dan apa yang kamu ingin guru lakukan, seperti itu. Jadi kalau di tabel yang atas, di sini anak-anak menulis guru harus, dan bawahnya adalah guru tidak harus. Maka kalau ada guru harus dan guru tidak harus, sebagai simbiosis mutualisme, maka siswa harus dan siswa tidak harus juga harus dicantumkan. Dan rata Bapak Ibu, mohon maaf, anak-anak itu dari seluruh kelas mencantumkan guru tidak harus marah-marah di kelas. Seperti itu rata sekali, dan itu sangat menohok sekali ke saya ya Bapak Ibu. Kalau sesekali memang pernah saya juga marah gitu ya. Boleh menghindari. Ya, jadi ya, kalau mereka ada Bu, itu sudah jadi ya. Boleh di ya. Kalau anak-anak memang kalau secara naluriah itu meminta guru-guru tidak datang tepat waktu. Senang sekali seperti itu. Tapi kan kita harus logis ya Bapak Ibu ya, harus logis, kebudayaan positifnya harus ditanamkan. Balik lagi, apakah itu bisa diterapkan atau tidak. Jadi rata Bapak Ibu, saya pun juga menjadi refleksi ke diri saya sendiri. Akhirnya apa yang saya ucapkan, hal pertama yang saya ucapkan adalah saya minta maaf ya Nak, apabila saya kemarin-kemarin pernah marah. Langsung saya tunjuk nama anaknya. Saya pernah marah dengan ini karena tidak mengerjakan tugas. Tapi sekarang saya tanya, kalau kamu tidak ingin saya marah atau Bapak Ibu guru marah, apa yang harus kamu lakukan? Mereka menjawab sendiri. 1. Mengerjakan tugas tepat waktu. 2. Di dalam kelas tidak ramai. 3. Tidak melakukan aksi kekerasan dengan teman sebangkunya. Apakah itu sudah dilaksanakan?
Sambil jalan Bapak Ibu, saya mengevaluasi. Baru aja kemarin keyakinan kelas dibuat. Kita menerangkan, keplak. Hei, kenapa itu kepala temannya dikeplak? Jadi sedikit cerita Bapak Ibu ya. Temannya merasa tetangga bangkunya itu melakukan hal jorok. Ada miskomunikasi. Memang dia gampang berkeringat. Tangannya tuh begini-begini. Begini-begini. Nah, teman yang sampingnya melirik. Sesuatu yang begini-begini dari bawah. Dia bilang gini, ya coba Bu, masa habis pegang alat kelaminnya mau dimepelin ke saya? Pak, gitu, langsung saya panggil di depan, tapi ngomongnya saya harus kencang-kencang. Tapi pada saat seperti itu sudah otomatis anak-anak hening. Jadi langsung dengerin semuanya gitu. Dengar enggak? Tapi alhamdulillah Bu, enggak Bu, malah jadi bahan bercanda dengan anak-anak gitu ya. Karena saya bilang, bener kamu pegang titik, saya bilang. Langsung gitu. Padahal itu sudah sangat pelan sekali Bapak Ibu. Itu sudah sangat pelan sekali. Ternyata itu bukan meper dari dalam. Karena kan sabuknya ketat ya, sabuknya di rapet gitu ya. Terus saya bilang, nah lihat sabuk dia aja rapet sekali, nggak mungkin tangannya masuk ke situ. Ternyata dia bilang, Bu ini tuh salah paham. Saya tuh pegang di tangan, terus saya begini-begini. Lah ngapain juga kamu gini-gini kan ke teman? Ya teman kamu jijik. Nah ini kesalahpahaman. Jadi jangan sampai ada kekerasan lagi. Itu kelasnya Bapak Bani Bu. Kelasnya Bapak Bani gitu ya. Tapi alhamdulillah sekali dengan adanya keyakinan kelas, boleh dilanjut? Ya. Dengan adanya keyakinan kelas itu seperti kelasnya Bu Afrina kelas 88. Mohon maaf bukan membuka aib kelas tapi untuk sharing ya Bapak Ibu ya. Yang tadinya ada beberapa nama yang kita kantongi itu anaknya super-super. Sebelum belajar kita ajak bermain dulu. Kita pendekatannya seperti itu. Nggak taunya Bapak Ibu ketika pembelajaran bahasa Inggris, pada saat pembelajaran verb one yaitu mengucapkan kata kerja bentuk pertama, saya meminta mereka hanya menghafalkan dari rumah, kemudian saya ajak gerak badan, ini apa bahasa Inggrisnya, kemudian ini apa bahasa Inggrisnya, bisa mengucapkan dengan 5, berarti kan butuh sentuhan khusus gitu. Saya jadi merasa, oh baik, berarti mungkin nggak harus setiap pertemuan saya ajak permainan, tapi mungkin entah 3 minggu sekali atau 1 bulan sekali, karena di dalam keyakinan kelas mereka menuliskan harus banyak menggunakan game, dan saya mengiyakan. Tetapi simbiosis mutualisme adalah ketika guru mengajar ya mereka harus ikut dalam pembelajaran. Jadi alhamdulillah ada TikToknya dengan anak-anak seperti itu. Baik Bapak Ibu, untuk yang ini kira-kira kalau keyakinan kelas kita terapkan, misalnya mengembalikan buku ke tempatnya, keyakinan apa ini Bapak Ibu yang harus diterapkan oleh anak-anak? Kalau ya betul Bu Tuti, mengembalikan buku ke tempatnya berarti tanggung jawab. Kemudian misalnya dilarang merokok, kan pasti ada ya anak-anak diantara kita suka curi-curi kesempatan. Berarti keyakinan kelas apa ini Bapak Ibu kalau dilarang merokok misalnya? Lebih ke menjaga kesehatan seperti itu. Ini hanya contoh-contoh saja ya Bapak Ibu. Boleh Bu dilanjutkan? Ya, ini contohnya dilarang merokok, di situ adalah keyakinan kelas yang ingin ditanamkan adalah tentang kesehatan. Kemudian kalau untuk yang tadi mengembalikan buku sudah benar, yaitu tanggung jawab. Jadi Bapak Ibu lanjut Bu ke yang terakhir aja, langsung ke slide yang terakhir. Ya, ini adalah contoh-contoh sesuai dengan kesepakatan kelas masing-masing ya Bapak Ibu. Apa yang diinginkan anak, apa yang diinginkan guru itu harus sama-sama
diobrolkan, didiskusikan, jangan mengambil hanya dari salah satu sisi guru saja atau siswa saja. Jadi kalau seandainya keyakinan kelas yang sudah ditempel di kelas 76 barangkali Bapak Ibu juga ingin melaksanakan, mangga silakan. Tetapi kalau seandainya merasa ini kan bukan saya yang membuat, ini yang membuat wali kelas 76 dan kelas 76, maka tidak ada paksaan Bapak Ibu. Sangat dipersilakan untuk membuat keyakinan sendiri dengan masing-masing kelas yang diajar. Langsung ke belakang. Ya, itu tuh. Ya, ini adalah contohnya Bapak Ibu ya. Anak-anak sangat antusias sekali ketika berdiskusi kelompok untuk membuat keyakinan kelas. Jadi apa yang di pikiran mereka, kayak harapan, impian kelasnya mau dibuat seperti apa, sampai ke hal tentang kas kelas Bapak Ibu. Mereka mencantumkan bahwa kas kelas itu inginnya jangan ditagih-tagih melulu setiap hari. Tetapi ternyata dari kelas lain memberikan solusi. Kalau tidak ingin ditagih-tagih, maka kamu harus, nah itu balik lagi, bayar sesuai atau tepat waktu, seperti itu. Ya, hasil terakhir untuk keyakinan kelas seperti itu Bapak Ibu, kami tempel di kelas 76. Kalau yang untuk presentasi keyakinan kelas adalah setelah membuat atau kesepakatan kelas secara berkelompok dipresentasikan, dan yang terakhir adalah masing-masing dari kelompok ini tadi Bapak Ibu cukup mengambil 2 atau 1 yang terbaik dari masing-masing kelompok, kemudian ditempelkan seperti itu. Mungkin dari saya cukup itu saja Bapak Ibu. Barangkali nanti ada yang ingin ditanyakan, tapi mungkin Bu Aul dulu ya. Oh ya. Dipanggil Bu Nurin. Baik Bapak Ibu, mungkin dari saya terima kasih. Semoga apa yang sudah disampaikan bisa untuk berbagi ya Bapak Ibu. Syukur-syukur kita bisa melaksanakan bersama-sama tentang keyakinan kelas, karena ini merupakan salah satu cara untuk meminimalisir hal-hal yang negatif yang dilakukan oleh anak-anak yang memang kedepannya adalah tanggung jawab kita bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum disuruh, udah Baik, itu tadi penyampaian materi dari Ibu Nuril Fathia SPD. Fathia. Ya. Baik, silakan untuk Bapak Ibu apabila ada pertanyaan yang ingin diajukan, monggo. Silakan boleh. Bu Ois, oh Bapak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Pak Ustadz tadi kan ditembak ya? Sudah ditembak kok Bu. Dibom. keyakinan, mungkin ada masalah keyakinan atau keinginan. Nah ini maksudnya yang bertanya tadi untuk anak yang meningkatkan keinginan itu ada juga tadi kesadaran. Nah maksudnya nanti kesadaran ini apakah bisa ditingkatkan, bagaimana nih kesadaran ini? Kesadaran mungkin ada bahasa lain gimana? Kesadaran itu bisa ditingkatkan atau bagaimana? Baik, pertanyaan dari Ustaz Syafruddin akan dijawab oleh Ibu. Ya, terima kasih Pak Ustadz atas pertanyaannya. Ya, jawab juga. Ya. Nanti dilengkapi oleh Bu Nuril dan Bu Aulia ya, Bu Aul ya. Ya, Bapak dan Ibu, makanya tadi disampaikan bahwa ada kebiasaan-kebiasaan yang bernilai kebijakan, nilai-nilai kebijakan yang perlu kita terapkan kepada anak-anak. Itu adalah salah satu upaya kita untuk membangkitkan, mungkin kan ya, memberikan motivasi intrinsik. Tadi seperti yang saya sampaikan, ketika sholat duha, mungkin awal-awalnya masih dikeprik-keprik gitu ya Pak Ustadz ya, masih diajak-ajak, masih dihayu
hayu-hayu, ya insya Allah kita berupaya selalu konsisten untuk mengajak putra dan putri kita, murid-murid kita. Semoga mungkin ada yang diajakin sekali langsung iya, oh iya, memiliki kesadaran gitu kan. Ada yang sampai harus berkali-kali, berpuluh-puluh kali, beratus-ratus kali baru akhirnya dia memiliki motivasi dari dalam diri bahwa meyakini, oh ya saya memang harus menambah keimanan saya dengan sholat sunnah dan sebagainya. Seperti itu Pak Ustadz. Sampai nikah pun nggak apa-apa. Setelah akhir-akhir kesadaran itulah keyakinan dari keyakinannya. Iya betul kan. Dengan misalnya tadi ada nilai-nilai kebajikan yang perlu kita lakukan dari motivasi intrinsik kita, akhirnya apa sih yang harus kita lakukan gitu kan. Impian kita tadi yang Miss Nuri sampaikan, impiannya ingin memiliki kelas yang bersih, berarti kan apa yang harus kita yakini gitu kan. Oh berarti setiap hari kita harus menyapu gitu kan, membuang sampah ke tempatnya, seperti itu Pak Ustadz. Ya. Ya betul. Ya. Oke, Miss Nuri mungkin barangkali mau menambahkan. Oh sudah, Bu Aulia. Pas. Begitu Bapak dan Ibu. Mungkin saya sedikit menambahkan ya Pak ya. Kalau sudah membuat keyakinan kelas, seandainya aku anaknya melanggar lagi. Tadi sudah disebutkan bahwa dari filosofi Ki Hajar Dewantara itu kan bagaimana guru menuntun dan mendidik anak ya. Jadi Bapak Ibu sekalian tuh jangan bosan-bosan untuk mengingatkan. Tetapi apakah kalau sudah dibuat keyakinan kelas dan kemudian tidak sesuai, apakah keyakinan kelas itu harus dirombak dan diganti? Ternyata tidak perlu Bapak Ibu. Jadi apa yang tadinya tidak sesuai maka akan dievaluasi seperti itu, kemudian direfleksikan kembali gitu. Tidak perlu untuk membuat kembali, tetapi bisa ditambahkan. Seperti itu sih Pak Ustadz. Ya, terima kasih.